Yang jelas bagaimana masyarakat diajak untuk mempunyai pemikiran bagaimana desa kita akan lebih maju. Karena tidak mudah mencari orang untuk menjadi pengurus koperasi itu kan. Iya. Kalau yang pertama tidak punya keilmuan, tidak punya kemampuan, ini juga sulit. Betul. Apalagi masyarakat desa. Dengan adanya BUMDes ini juga menjadi masalah di desa. Sebagian ya, tapi nggak semuanya. Iya. Ada yang produktif, ada yang tidak produktif. Apalagi nanti ada koperasi merah putih. Betul. Saya yakin nggak semua desa itu sama masyarakatnya, Iya. beda-beda. Betul, literasi keuangannya Literasi beda-beda keuangan, terus literasi masyarakatnya, SDM-nya kan beda-beda. Sekarang masyarakatnya sudah jenuh ya, jenuh dengan kondisi saat ini. Karena kondisi ini kan bukan di Indonesia saja, Iya. hampir sedunia seperti ini, mengalami seperti itu. Kemauan masyarakat untuk beli ini sudah berkurang. Mudah-mudahan bisa meringankan beban negara. Oke. Ya, beban negara. Karena apa? Uang yang kita pakai ya uangnya rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur Jawa Timur semua, kembali hadir dalam Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan seperti biasa, Silka nggak sendiri karena hadir narasumber yang luar biasa. Kali ini sosok yang udah familiar banget di masyarakat karena pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Pasuruan tahun 2008 sampai 2013. Dan juga sering sekali menyuarakan aspirasi-aspirasi masyarakat khususnya nih wong-wong cilik ya. Dan beliau ini sekarang menjabat sebagai anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur. Siapakah beliau? Beliau adalah Haji Edi Paripurna MSI, anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum Pak Edi. Selamat sore. Jumpa lagi. Gimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, kalau Pak Edi ini memang dikenal di Komisi B itu membidangi perekonomian, perindustrian, perdagangan, pertanian, perikanan, koperasi, kemudian UMKM. Dan kali ini kita akan bahas soal Koperasi Desa Merah Putih ya Pak Edi. Ini juga program yang digadang-gadang nih oleh pemerintahan Presiden Prabowo Gibran begitu ya. Dan akan dilaksanakan pada Juli 2025 mendatang. Dan Pak Edi ngobrol soal koperasi, rencana Presiden Subianto ini kan menargetkan pendirian 80.000 koperasi merah putih di seluruh Indonesia pada Juli bulan depan. Kalau menurut Pak Edi sendiri, ini seperti apa? Atau setujukah dengan program ini? Baik, terima kasih. Secara pribadi sangat saya setuju. Karena dengan adanya koperasi desa kelurahan merah putih ini, kan tidak ingin mengangkat harkat martabat masyarakat yang di bawah. Dalam arti untuk berorganisasi, berkooperasian, dan tentunya akan bisa meningkatkan hasil produksi yang ada di desa yang ada di Indonesia ini. Paling tidak peran dari pemerintah atau peran dari masyarakat yang di bawah yang mempunyai program-program terutama hasil bumi yang didapat dari mereka akan bisa terangkat dengan adanya koperasi merah putih ini. Tapi mungkin Pak Edi, mungkin banyak juga masyarakat yang belum paham ya, sebetulnya koperasi merah putih ini seperti apa sih, atau sama halnya dengan koperasi-koperasi yang kerap kali ada di desa kah, atau sama kayak koperasi simpan pinjam atau gimana, atau gimana penjelasannya Pak? Memang dengan adanya koperasi desa kelurahan merah putih ini akan berpengaruh terhadap yang namanya koperasi-koperasi yang lain. Ya, pada umumnya ya. Cuman dalam satu sisi keinginan dari pemerintah pusat dalam hal ini Bapak Presiden Prabowo agar kesejahteraan masyarakat ini akan bisa terangkat dengan adanya koperasi, karena tujuan koperasi ini adalah kegotong royongan, kebersamaan dari masyarakat untuk masyarakat dan oleh masyarakat. Dan di dalam koperasi Desa Merah Putih ini yang jelas bagaimana masyarakat diajak untuk mempunyai pemikiran bagaimana desa kita akan lebih maju. Karena dampak adanya koperasi merah putih ini akan berdampak positif bagi kebutuhan masyarakat desa terutama.
Karena selama ini setiap usaha perkoperasian ada di perkotaan. Tentunya di perkotaan ini akan terpenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Dan jangkauan masyarakat desa untuk menuju perkotaan juga membutuhkan waktu dan biaya. Makanya dengan adanya Koperasi Merah Putih, paling tidak masyarakat desa disediakan tempat, disediakan kebutuhan masyarakat apa yang ada di dalam koperasi itu. Tapi ngomong-ngomong, kalau dulu ketika Pak Edi menjabat sebagai Wakil Bupati, ada juga nggak Pak program-program yang menggerakkan koperasi-koperasi di desa gitu di Kabupaten Pasuruan? Kalau saat itu memang dari pemerintah tidak ada, hanya muncul banyak koperasi-koperasi swasta. Tapi kalau koperasi desa Merah Putih kan fokus pada masyarakat yang ada di desa. Apa kebutuhan desa bisa terpenuhi, maka didirikan koperasi itu. Sekarang ini sebelum ada dibentuknya Koperasi Desa Merah Putih kan di semua desa secara nasional lah, di Indonesia ini kan juga membentuk yang namanya BUMDes, ya Badan Usaha Desa. Di sana kan juga sifatnya juga ada bentuk kegiatan simpan pinjam dana, tapi ini kan dana tersebut dari masyarakat juga. Tapi terbatas dengan usaha-usaha yang lain. Kalau Koperasi Desa Merah Putih kan banyak itemnya yang akan didirikan nantinya. Di samping koperasi simpan pinjam, juga ada koperasi usaha. Gitu. Tapi berarti ini permodalannya kalau biasanya koperasi-koperasi itu kan dari anggota-anggotanya ya Pak ya? Kalau ini dari pemerintah kah mensubsidi atau gimana Pak Koperasi Merah Putih? Jadi dana desa koperasi ini akan dipatung oleh semua wilayah, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah, termasuk anggota. Gitu. Nah, jadi modal awal itu kalau tujuan Koperasi Desa Merah Putih ini akan dibantu oleh pemerintah dengan anggaran sekitar 3 miliar kalau sudah terbentuk. Tapi dana itu bukan dari APBN, tapi dana itu dari bank-bank nasional. Akumulasi itu ya. Bank-bank milik pemerintah daerah. Seperti itu. Tapi nanti kira-kira rencana dengan nominal yang sama atau disesuaikan dengan masing-masing wilayah, Pak? Nilainya sama. Dengan jangka waktu pengembalian 6 tahun. Nah, ini kadang-kadang ini yang nanti kita bahas di dalam. Betul. Nanti bisa juga menjadi problematika lagi ya Pak, ketika misal dananya sama tapi potensi desa berbeda, kebutuhannya berbeda, pengelolaan koperasi itu sendiri kadang kan yang sering kali menyebabkan gagalnya usaha koperasi itu ya pengelolaannya biasanya. Nah, kemudian kalau dulu kan ada Kopwan ya Pak, Koperasi Wanita zaman Pak Dekarwo itu ya, betul ya Pak Edi ya. Kalau hari ini sendiri perkembangan koperasi di Jawa Timur seperti apa Pak? Kalau saat pada pemerintahan Gubernur Pak Dekarwo, nggak salah periode yang kedua, itu Pak Dekarwo kan mempunyai program Koperasi Wanita, Kopwan. Hampir semua daerah, dari 38 kabupaten kota. Sampai hari ini mungkin tinggal 25% yang masih hidup, terutama yang ada di daerah Malang, di daerah Tulungagung, termasuk di wilayah Blitar ini masih berdiri kupatnya, masih bergulir lah. Yang lainnya ya mungkin karena kondisi kepengurusannya dan sebagainya. Itu ya Pak. Karena koperasi umumnya terjadinya koperasi ini pilot kan karena tata kelolanya, kelola dari kepengurusan itu. Atau ini juga Pak, misalnya kayak ganti pemerintahan, ganti ini ya pejabat Pemprovnya gitu misalnya, kemudian menyebabkan juga menjadi faktor, atau gimana kalau Bapak melihat dari sekian banyak kemudian sekarang tinggal 25%? Ya faktor dari kepengurusan, bukan dari pemerintahan. Karena semua saya yakin pemerintahan itu mendirikan suatu usaha tujuannya untuk masyarakat. Jadi faktornya kenapa Kopwan ini tidak maksimal sampai sejak didirikan sampai sekarang, ya karena kepengurusan di dalamnya itu. Dengan adanya Koperasi Merah Putih ini saya sangat sepakat dengan struktur yang ada, karena nanti kepala desa ini dilibatkan
sebagai ketua pengawas. Karena nanti ada sistemnya kan, dibentuknya Koperasi Merah Putih kan harus ada musyawarah desa, rapat desa. Di situ bentuk siapa ketuanya, siapa anggotanya dan sebagainya. Terus yang kedua, pemerintah juga menekankan dalam hal ini harus ada kepengawasan, terutama kepala desa atau kepala kelurahan yang sebagai ketua pengawas dan didampingi 2 anggota. Nah, kalau ini terbentuk, saya yakin kecil kemungkinan terjadi ketidakjalanan suatu koperasi. Gitu ya Pak, Ya. karena keterlibatan pemerintah desanya Pemerintah itu desa sendiri juga ya. sana. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandialit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Sri Kandi kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandialit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Sri Kandi kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandialit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Sri Kandi kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandialit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Sri Kandi kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandialit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Sri Kandi kelompok tani lokal. Apakah nanti dalam program ini juga dicanangkan misalnya seperti memberikan pelatihan tata kelola misalnya atau lain sebagainya gitu nggak Pak Edi? Itu salah satu rencananya? program pemerintah pusat. Oke. Kalau sudah terbentuk 80 koperasi desa, 80 ribu koperasi desa, pemerintah pusat kalau nggak salah bulan Juli yang akan datang ini akan melakukan pelatihan secara nasional. Oke. Gitu. Dan tentunya tidak cukup sehari 2 hari. Iya betul. Karena ini menyangkut uang besar yang diberikan oleh pemerintah pada masyarakat. Termasuk juga ini ya di dapil Bapak, tahu nggak Pak rencana berapa banyak kira-kira? Sementara ini untuk Pasuruan dan Probolinggo baru 45% 45% ya. Karena akhir bulan ini harus tuntas semuanya, kan gitu. Ini harapan dari pemerintah. Tapi sepertinya mungkin lebih bulan lagi karena nggak gampang kan mencari anggota koperasi kan. Iya, Yang betul. penting harus kemampuannya harus ada, manajerialnya harus tak punya dan sebagainya. Nggak asal mengambil orang diajak semua ikut. Nah ini juga Betul. perlu ada penyeleksian dari musdesnya itu tadi. Musyawarah desanya harus betul-betul minimal mereka harus berpendidikan SMA, ya, berpengetahuan dan sebagainya. Syukur-syukur di desa itu ada masyarakat yang sudah mempunyai tingkat pendidikan sarjana. Ini kan lebih banyak fokus karena menangani banyak bidang nantinya itu. Betul. Karena Koperasi Merah Putih ini tidak
berupaya bentuk simpan pinjam, tapi banyak usaha-usaha yang lain. Dan syaratnya ini memang berat. Syaratnya sangat berat. Nah ini kadang-kadang ya mudah-mudahan bisa jalan lah. Iya, iya. Karena persyaratan dibentuknya koperasi desa ini pertama harus mempunyai gedung. Oh, oke. Iya tuh. Tapi gedung itu berarti dari uang yang tadi Bapak sampaikan itu? Iya, dari 3M itu. 3M itu. 3M untuk buat gedung, harus punya alat. Mungkin kalau sana desanya Alat termasuk produksinya daerah ya. pertanian hasil pangan seperti buah-buahan, itu harus ada cold storage-nya sebagai pengawet bahan itu bisa untuk dijual ke masyarakat. Kalau daerah pertanian mungkin juga perikanan ada cold storage untuk menyimpan ikan, jangan sampai sekian hari sudah nggak bisa dimanfaatkan. Kan berat juga itu. Iya, iya, betul. Banyak ada beberapa item, jangan lupa itu yang harus terpenuhi itu. Tapi itu semua sudah terstandar ya Pak, dalam arti kebanyakan kan kita menghadapi banyak kebijakan yang sudah dilaksanakan, kemudian pro kontra akhirnya direvisi lagi. Nah, padahal kan harapan kita kebijakan ini betul-betul matang dari awal sehingga nanti implementasinya juga akan baik begitu. Kalau Pak Edi sendiri melihat sebelum didirikan ini bulan depan akan bersama-sama 80.000 ini, persiapan atau roadmap atau apa kita sebutnya itu sudah matangkah atau gimana Pak kalau Pak Edi lihat? Jadi langkah awal sekarang kan baru membentukkan kepengurusan. Oke. Ya kita belum tahu sejauh mana kepengurusan ini mampu untuk menangani koperasi Merah Putih yang akan datang ini. Karena tidak mudah mencari orang untuk menjadi pengurus koperasi itu kan. Iya. Kalau yang pertama tidak punya keilmuan, tidak punya kemampuan, ini juga sulit. Betul. Apalagi masyarakat desa. Betul. Itu loh. Yang paling mampu mungkin dari 6 pengurus yang mampu 1. Nah yang lainnya bagaimana? Padahal nanti satu anggota punya tugas masing-masing. Dengan banyaknya program yang harus dilaksanakan, terbentuknya Koperasi Merah Putih. Itu. Ya tinggal nanti bagaimana implementasinya pemerintah pusat. Setelah terbentuk ini pelatihannya sejauh mana? Karena saya yakin melatih anggota koperasi tidak cukup 1-2 hari. Iya, betul. Dan itu biayanya berapa? Pasti dia akan bermalam, menginap dan sebagainya. Itu akan besar. Makanya kadang-kadang ya ada kemauan tapi tidak dilihat kemampuan nanti bagaimana. Ya mudah-mudahan aja ini berjalan itu. Karena namanya koperasi ini nggak semua koperasi akan bisa sehat. Betul. Ya. Apalagi mengelola uang yang cukup banyak juga cukup ya. Banyak juga ini. Dan uang dari negara gitu. Betul. Istilahnya. Ini kan ibarat kata mungkin sense of belongingnya juga agak sulit gitu Pak membentuk ketika bukan kalau uang sendiri kan kadang kita eman-eman ya Pak ketika kita salah langkah kemudian jadi rugi kan kita eman gitu kalau uang kita sendiri kalau nggak ikut punya kan kemungkinan perasaan itu yang kita harapkan tidak terjadi begitu ya. Iya kadang-kadang ada guyonan masyarakat gini, simpan pinjamnya iya, nyimpannya sulit gitu. Nah ini yang betul-betul pengurus nanti betul-betul bisa memberikan manfaat masyarakat mana yang betul-betul butuh mana tidak. Kalau semua dipinjami semua, bagaimana kelanjutannya untuk mengembalikan. Nah, betul. Nah, mungkin perlu ada persyaratan yang harus dilakukan. Gitu loh. Pak Edi, tadi kan Bapak sampaikan ini harapannya nanti tidak hanya sekedar koperasi simpan pinjam, tapi juga ada usaha yang berjalan. Nah, ini kan apa nanti nggak tumpang tindih dengan BUMDes itu Pak? Atau gimana? Ya, ini kendala juga masalahnya juga. Karena yang selama ini BUMDes kan banyak simpan pinjamnya. Nah, iya itu juga. Tapi kalau Koperasi Merah Putih ini bisa melaksanakan di luar BUMDes, itu akan lebih baik. Jadi di samping kebutuhan untuk BUMDes, kebutuhan untuk Koperasi Merah Putih bisa terpenuhi. Karena kalau saya lihat Koperasi Merah Putih ini adalah menghimpun hasil dari desa. Kalau pertanian mungkin berasnya, kalau mungkin pertanian nelayan dari hasil ikannya. Ya, kalau pertanian masalah buah-buahan dari daerahnya. Gitu. Jadi paling tidak mengurangi
orang per orang yang berusaha, tapi ini melibatkan semua masyarakat yang punya. Jadi hasil produksinya mereka di masyarakat yang bermacam-macam tadi bisa diberikan kepada Koperasi Merah Putih. Oh, itu tujuannya. Oke. Jadi masalah pihak luar akan masuk ke sana, tinggal kita sudah menyiapkan hasil produksi desa ini. Desa si A hasil produksinya apa, orang luar akan ngambil sana. Oh, jadi Koperasi Merah Putih ini nantinya kayak saling ngeling gitu ya, Iya. Pak, dengan satu daerah dan daerah Dan di lainnya dalamnya gitu itu ya. akan dilengkapi, ada bentuk apotek. Harus didirikan apotek nih. Ya, terus tempat posko, pusat kesehatan. Samping ada puskesmas, ya kan. Kadang-kadang puskesmas hanya satu titik di kecamatan, tapi desa ini dibentuk juga kalau memang operasinya maju, berkembang. Ya. Jadi masyarakat nggak usah lari-lari ke wilayah perkotaan atau kecamatan, cukup di desa itu ada. Tujuannya memang bagus. Iya, tujuannya bagus. Tinggal nanti implementasinya ya, Pak. bagaimana, itu Betul. Karena juga sepertinya ya akan gampang-gampang sulit gitu. Mengingat juga sejauh ini banyak sekali koperasi itu yang kemudian gulung tikar. Betul. Karena tata kelola yang kurang Tata kelola baik. yang kurang Nah, baik. ini kan harapannya tidak terjadi seperti itu. Ya. Lantas apa Pak upaya misalnya rekomendasi yang dimiliki DPRD Provinsi Jawa Timur misalnya untuk wilayah Jawa Timur supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi seperti apa? Kami yang ada di lembaga legislatif DPRD Provinsi Jawa Timur sering kita menekankan, kebetulan Dinas Koperasi kan mitra Ya. Komisi B, itu sering kita sampaikan kepada OPD-nya untuk sering-sering melakukan pengarahan atau paling tidak sosialisasi pada masyarakat, terutama di daerah yang ada di Jawa Timur ini. Karena belum tentu Dinas Koperasi yang ada di daerah akan memahami apa yang diprogramkan oleh pemerintah pusat. Ya, Sedangkan pemerintah provinsi kan kepanjangan tangan pemerintah pusat. betul. Nah, itu wajib untuk bisa menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat, terutama kepada dinas yang terkait yang ada di wilayah Jawa Timur. Oke. Tujuannya. Jadi memang harus diperhatikan betul ya dengan tadi jangka waktu balik modal 6 tahun ya Pak 6 tahun yang menurut aturannya dari pemerintah pusat pemerintah itu ya. pusat. Karena Oke. yang meminjam ini kan Bank Nasional. Salah satu BRI, BNI, terus masuk bank negara yang lainnya. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandialit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandialit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandialit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandialit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur.
PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandialit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi, kelompok tani lokal. Apakah nanti dalam program ini juga dicanangkan misalnya seperti memberikan pelatihan tata kelola misalnya atau lain sebagainya gitu nggak Pak Edi? Itu salah satu program pemerintah pusat. Oke. Kalau sudah terbentuk 80 koperasi desa, 80.000 koperasi desa, pemerintah pusat kalau nggak salah bulan Juli yang akan datang ini akan melakukan pelatihan secara nasional. Oke. Gitu. Dan tentunya tidak cukup sehari 2 hari. Iya betul. Karena ini menyangkut uang besar yang diberikan oleh pemerintah pada masyarakat. Termasuk juga ini ya di dapil Bapak, tahu nggak Pak rencana berapa banyak kira-kira? Sementara ini untuk Pasuruan dan Probolinggo baru 45% terbentuk. Ya. Karena akhir bulan ini harus tuntas semuanya, kan gitu. Ini harapan dari pemerintah. Tapi sepertinya mungkin lebih bulan lagi karena nggak gampang kan. Mencari anggota koperasi kan, iya, yang betul. penting harus kemampuannya harus ada, manajerialnya harus tak punya dan sebagainya. Nggak asal mengambil orang diajak semua ikut. Nah ini juga perlu ada penyeleksian dari musdesnya itu tadi. Musyawarah desanya harus betul-betul minimal mereka harus berpendidikan SMA, ya, berpengetahuan dan sebagainya. Syukur-syukur di desa itu ada masyarakat yang sudah mempunyai tingkat pendidikan sarjana. Ini kan lebih banyak fokus karena menangani banyak bidang nantinya itu. Karena koperasi Merah Putih ini tidak berupaya bentuk simpan pinjam, tapi banyak usaha-usaha yang lain. Dan syaratnya ini memang berat. Syaratnya sangat berat. Nah ini kadang-kadang ya mudah-mudahan bisa jalan lah. Iya. Karena persyaratan dibentuknya koperasi desa ini pertama harus mempunyai gedung. Oh, oke. Iya. Tapi gedung itu berarti dari uang yang tadi Bapak sampaikan itu? Iya, dari 3M itu. 3M itu. 3M untuk buat gedung. Harus punya alat. Mungkin kalau sana desanya Alat termasuk daerah pertanian hasil pangan seperti buah-buahan, itu harus ada cold storage-nya sebagai pengawet bahan itu bisa untuk dijual ke masyarakat. Kalau daerah pertanian mungkin juga perikanan ada cold storage untuk menyimpan ikan, jangan sampai sekian hari sudah nggak bisa dimanfaatkan. Kan berat juga itu. Iya betul. Banyak ada beberapa item, saya lupa itu yang harus terpenuhi itu. Tapi itu semua sudah terstandar ya Pak, dalam arti kebanyakan kan kita menghadapi banyak kebijakan yang sudah dilaksanakan, kemudian pro kontra akhirnya direvisi lagi. Nah, padahal kan harapan kita kebijakan ini betul-betul matang dari awal sehingga nanti implementasinya juga akan baik begitu. Kalau Pak Edi sendiri melihat sebelum didirikan ini bulan depan akan bersama-sama 80.000 ini, persiapan atau roadmap atau apa kita sebutnya itu sudah matangkah atau gimana Pak kalau Pak Edi lihat? Jadi langkah awal sekarang kan baru membentukkan kepengurusan. Oke. Ya kita belum tahu sejauh mana kepengurusan ini mampu untuk menangani koperasi Merah Putih yang akan datang ini. Karena tidak mudah mencari orang untuk menjadi pengurus koperasi itu kan. Iya. Kalau yang pertama tidak punya keilmuan, tidak punya kemampuan, ini juga sulit. Apalagi masyarakat desa. Betul. Gitu loh. Yang paling mampu mungkin dari 6 pengurus yang mampu 1. Nah yang lainnya bagaimana? Padahal nanti satu anggota punya tugas masing-masing. Dengan banyaknya program yang harus dilaksanakan, terbentuknya koperasi Merah Putih. Gitu. Ya tinggal nanti bagaimana implementasinya pemerintah pusat. Setelah terbentuk ini pelatihannya sejauh mana. Karena saya yakin melatih anggota koperasi tidak cukup 1-2 hari. Iya betul. Dan itu biayanya berapa? Pasti dia akan bermalam, menginap dan sebagainya. Itu akan besar. Makanya kadang-kadang ya ada kemauan tapi tidak dilihat kemampuan nanti bagaimana. Ya mudah-mudahan aja ini berjalan itu.
Semoga Karena namanya sesuai. koperasi ini nggak semua koperasi akan bisa sehat. Betul. Ya, Apalagi mengelola uang yang cukup banyak juga cukup ya, banyak juga ini. dan uang dari negara gitu. Betul. Istilahnya. Ini kan ibarat kata mungkin sense of belongingnya juga agak sulit gitu Pak, membentuk ketika bukan kalau uang sendiri kan kadang kita eman-eman ya Pak, Ya, ketika ya, kita ya. salah langkah, Ya, kemudian jadi rugi kan kita eman gitu kalau uang kita sendiri. Kalau Ya. nggak ikut punya kan kemungkinan perasaan itu yang kita harapkan tidak terjadi begitu ya. Ya kadang-kadang ada guyonan masyarakat gini, simpan pinjamnya iya, nyimpannya sulit gitu. Nah, Iya, ini yang benar. betul-betul pengurus nanti betul-betul bisa memberikan manfaat masyarakat, mana yang betul-betul butuh, mana Iya. tidak. Kalau semua dipinjami semua, bagaimana kelanjutannya untuk mengembalikan? Nah, betul. Nah, mungkin perlu ada persyaratan-persyaratan yang harus dilakukan, gitu loh. Pak Edi, tadi kan Bapak sampaikan ini harapannya nanti tidak hanya sekedar koperasi simpan pinjam, tapi juga ada usaha yang berjalan. Usaha, Nah, ya. ini kan apa nanti nggak tumpang tindih dengan bumdes itu Pak? Atau gimana? Ya, ini kendala juga masalahnya juga. Karena yang selama ini BUMDes ini kan banyak simpan pinjamnya. Nah, iya itu juga. Tapi kalau koperasi Merah Putih ini bisa melaksanakan di luar BUMDes, itu akan lebih baik. Jadi di samping kebutuhan untuk BUMDes, kebutuhan untuk koperasi Merah Putih bisa terpenuhi. Karena kalau saya lihat koperasi Merah Putih ini adalah menghimpun hasil dari desa. Kalau pertanian mungkin berasnya, Ya. kalau mungkin pertanian nelayan dari hasil ikannya, ya. Kalau pertanian masalah buah-buahan dari daerahnya. Gitu. Jadi paling tidak mengurangi orang per orang yang berusaha, tapi ini melibatkan semua masyarakat yang punya. Jadi hasil produksinya mereka di masyarakat yang bermacam-macam tadi bisa diberikan kepada koperasi Merah Putih. Oh. Itu tujuannya itu. Oke. Jadi masalah pihak luar akan masuk ke sana, tinggal kita sudah menyiapkan hasil produksi desa ini, desa si A hasil produksinya apa, orang luar akan ngambil sana. Oh, jadi koperasi Merah Putih ini nantinya kayak saling ngeling gitu ya Iya. Pak, dengan satu daerah dan daerah Dan di lainnya gitu dalamnya itu ya. akan dilengkapi ada bentuk apotek. Harus didirikan apotek nih. Ya, terus tempat posku, pusat kesehatan. Samping ada puskesmas, ya kan. Kadang-kadang puskesmasnya hanya satu titik di kecamatan, tapi desa ini dibentuk juga kalau memang operasinya maju berkembang. Ya. Jadi masyarakat nggak usah lari-lari ke wilayah perkotaan atau kecamatan, cukup di desa itu ada. Tujuannya memang bagus. Iya, tujuannya bagus. Tinggal nanti Tinggal implementasinya ya Pak. bagaimana, itu Betul. Karena juga sepertinya ya akan gampang-gampang sulit gitu. Mengingat juga sejauh ini banyak sekali koperasi itu yang kemudian gulung tikar. Betul. Karena tata kelola yang kurang Tata kelola baik. yang kurang Nah, baik. ini kan harapannya tidak terjadi seperti itu. Ya. Lantas apa Pak upaya misalnya rekomendasi yang dimiliki DPRD Provinsi Jawa Timur misalnya untuk wilayah Jawa Timur supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi seperti apa? Pak? Kami yang ada di lembaga legislatif DPR Provinsi Jawa Timur sering kita menekankan, kebetulan Dinas Koperasi kan mitra Ya. Komisi B, itu sering kita sampaikan kepada OPD-nya untuk sering-sering melakukan pengarahan atau paling tidak sosialisasi pada masyarakat, terutama di daerah yang ada di Jawa Timur ini. Karena belum tentu dinas koperasi yang ada di daerah akan memahami apa yang diprogramkan oleh pemerintah pusat. Ya, Sedangkan pemerintah provinsi kan kepanjangan tangan pemerintah pusat. betul. Nah, itu wajib untuk bisa menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat, terutama kepada dinas yang terkait yang ada di wilayah Jawa Timur. Oke. Tujuannya. Jadi memang harus diperhatikan betul ya dengan tadi jangka waktu balik modal 6 tahun ya Pak 6 tahun yang menurut aturannya dari pemerintah pusat pemerintah itu ya. pusat. Karena Oke. yang meminjam ini kan Bank Nasional. Salah satu BRI, BNI, terus masuk bank negara yang lainnya.
Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandi Alit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Sri Kandi, kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandi Alit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Sri Kandi, kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandi Alit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Sri Kandi, kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandi Alit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Sri Kandi, kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandi Alit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Sri Kandi, kelompok tani lokal. Kalau contoh-contoh usaha yang bisa dilakukan koperasi misalnya Pak, supaya tidak tumpang tindih dengan BUMDes misalnya, itu seperti apa kalau Bapak melihat? Ya, yang penting bagaimana program BUMDes sama Koperasi Merah Putih jangan sampai bertabrakan. Itu yang paling penting. Karena sekarang ini dengan adanya BUMDes ini juga menjadi masalah di desa sebagian ya. Tapi nggak semuanya, ada yang produktif, ada yang tidak produktif, apalagi nanti ada Koperasi Merah Putih. Betul. Nah, ini yang dua hal yang harus betul-betul kita tangani dengan serius, ya kan? Karena ini kembali lagi menyangkut masalah anggaran pemerintah pusat yang nanti dilibatkan. Betul. Karena nanti terbentuknya Koperasi Merah Putih kan harus mempunyai status hukum ya. Karena harus ada izin ke Kementerian Hukum HAM. Terus biayanya juga banyak melalui notaris, yang mana anggaran itu diperkirakan 2,5 juta untuk pengurusan sertifikat atau urusan status operasi itu melalui Kementerian Hukum HAM. Ya. Terus belum nanti sudah, saya yakin gak gampang ini. Iya, betul. Karena yang menangani, ya mohon maaf, saya yakin nggak semua desa itu sama masyarakatnya, beda-beda. Betul, literasi keuangannya literasi beda-beda. Keuangan, terus literasi masyarakatnya, SDM-nya kan beda-beda. Betul. Ini yang perlu betul-betul lebih fokus ke sananya, ke SDM-nya dulu, gitu loh. Jangan programnya yang dimunculkan, SDM-nya mampu bagaimana. Nah, tergantung nanti pelatihannya bagaimana pemerintah pusat menyelenggarakan. Kalau ngobrol soal perekonomian, kemudian salah satunya ini ya dengan berbagai program-program baru di pemerintahan Prabowo Gibran ini memang menarik gitu ya Pak. Ada MBG gitu ya. Kita juga sempat bahas, kemudian salah satunya ini Koperasi Merah Putih. Tapi kalau mungkin kita flashback ke koperasi zaman dulu Pak, yang zaman Soekarno-Hatta yang KUD. Ya. Itu gimana Pak? Atau memang itu masih relevankah jika misalnya kita melihat bagaimana pengelolaan koperasi hari ini? KUD kayaknya sudah mati sekarang. Sudah nggak ada. Itu ada sejak zaman Orde Baru didirikan. Sempat bertahan sekian puluh tahun itu.
bagus tentunya itu. Ya kembali lagi kepada pengelolaan tadi. Oke. Kembali pada pengelolaan. Karena koperasi ini kan tidak lepas dengan terkait dengan keuangan, masuk anggaran. Tapi berarti hampir sama kan Pak ya? Atau beda mekanismenya? Sama Tujuan saja koperasi kan? sama. Hanya mungkin beda sebutan saja ya. Visi misinya sama. Tentunya dikembalikan kepada personalnya, kepada manusianya, kepada pengurusnya. Di Pasuruan itu yang namanya BUMDes ada yang berkembang. Jadi ada yang namanya BUMDes kecamatan. Jadi membawai BUMDes desa-desa desa ya? sekecamatan. Anggarannya sekarang kalau nggak salah ada 11 miliar dari anggaran BUMDes yang ada di desa-desa. Di daerah mana itu Pak? Di daerah Purwosari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan. Itu maju, bagus. Jadi penataan orangnya mulai di desa sampai tingkat kecamatan, ya lancarannya semua. Hampir 70% ini simpan pinjam. Tapi lancar gitu Lancar, tapi besar. Makanya anggaran sampai sekian M itu. Ini luar biasa. Ya. Nah, berarti struktur kepengurusannya bagus jalannya. Gitu. Iya, karena memang kalau dilihat-lihat masalahnya ya klasik ya Pak, tentang tata kelola, kepengurusannya, yang kemudian seringkali menjadi problem di koperasi ini sendiri. Kemudian tadi kan dikatakan supaya ini tidak tumpang tindih begitu ya dengan BUMDes, kemudian Koperasi Merah Putih. Lantas bagaimana kemudian Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur ini melihat, apakah juga sudah ada pemetaan dari pemerintah pusat ya Pak yang Bapak tahu, kayak misal di daerah ini potensinya apa, misalnya di wilayah pesisir harus nanti begini atau ini begini, atau semuanya diserahkan saja ke masing-masing desa situ, silakan desa yang mengatur semuanya? Sepertinya ke sana. Sepertinya apa kata desa. Gitu ya. Jadi sementara tahap pertama sekarang kan pembentukan pengurus dulu. Membentuk kepengurusan dulu yang sampai akhir Juni kan. Karena nanti bulan Juli kan ada pelatihan. Itu. Nah, tergantung nanti dikembalikan lagi setelah terbentuk baru apa yang diprogramkan di desa tersebut. Yang jenengan sampean katakan dari masing-masing desa kan nggak sama. Tujuannya apa, keinginan masyarakat desa itu apa, di situ akan didirikan. Yang tidak menutup kemungkinan juga membawa beban bagi Koperasi Merah Putih. Karena harus ada gedung itu tadi, salah satu syarat. Karena di situ nanti beberapa macam kebutuhan koperasi di situ semua. Ditaruh hasil pertanian taruh sana, terus untuk hasil perkebunan taruh sana, terus pasarnya bagaimana. Dan kalau tata kelolanya nggak baik itu bisa habis untuk bangun gedung aja ya Pak. Produksinya nggak bisa tahu gedung itu dari mana duit nanti. Nah itu. Terus belum bagaimana gaji mereka. Kan juga belum ketahuan. Betul. Tapi apakah Komisi B juga concern pada pengawasan Pak? Dalam arti ini kan nanti meng-hire kepengurusan begitu ya, dengan digaji, kemudian juga uang dari negara, otomatis ini akan menarik perhatian banyak orang. Dalam arti ya siapa sih yang nggak mau gitu. Nah tapi kan kita juga belum tahu bagaimana kompetensinya. Jangan sampai kemudian nanti ada praktik-praktik misalnya nepotisme yang rekanan kemudian di-hire dan lain sebagainya. Apakah ada Komisi B menekankan di situ juga untuk pengawasan pada perekrutan? Kalau persyaratan dari pemerintah pusat itu terbentuknya kepengurusan atau anggota Koperasi Merah Putih ini kan sudah jelas. Tidak ada sifatnya yang menjadi anggota adalah keluarga, gitu ya? Kerabatan dari kepala desa atau itu diatur juga ya Pak? Diatur di dalamnya di sana. Jadi semua bisa masuk sana. Tergantung lolosnya bagaimana, tergantung dari musdes nanti. Musyawarah desanya tadi siapa yang harus dipilih. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandialit, Meru Betiri.
Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Sri Kandi kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandi Alit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Sri Kandi kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandi Alit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Sri Kandi kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandi Alit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Sri Kandi kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandi Alit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Sri Kandi kelompok tani lokal. Kalau di dapil Bapak potensi desa-desa di sana apa Pak? Di Pasuruan itu potensi daerahnya adalah pertanian, terus kedua perkebunan. Pertanian buah ya. Seperti di daerah wilayah Kecamatan Tutur ini ada buah apel. Tentunya apel itu bukan dari Batu. Aslinya dari Pasuruan, cuma stempelnya aja dengan Batu. Gitu. Padahal Pasuruan. Pasuruan potensi. Jadi ada salah satu kecamatan yang namanya Kecamatan Nongko Jajar. Itu hasil produksi masyarakat sana samping sapi perah, juga dengan buah-buahan. Ya. Terus daerah wilayah timur yang ada yang namanya Kecamatan Lekok Nguling itu petani nelayan. Jadi semuanya komplit Pasuruan. Jadi ada perkebunan, ada pertanian sawah, ada pertanian nelayan. Wisata desanya juga banyak ya Pak? Wisata desanya juga banyak. Jadi mulai laut, daratan, gunung kita punya. Gitu. Kalau laut berarti di wilayah mana Pak? Daerah timur. Oh, Probolinggo itu ya? Ya sebelum Probolinggo itu. Ada Nguling, ada Lekok, ada Rejoso itu daerah perairan laut. Terus yang di tengah itu daerah pegunungan. Ada yang namanya Kecamatan Puspo, ada yang namanya Tosari, Bromo itu, ada Brodati. Terus yang daerah barat itu wilayah industri, mulai Gempol, Pandaan, Beji. Jadi semuanya komplit lah Pasuruan. Komplit ya, dan harapannya Koperasi Merah Putih nanti bisa betul-betul berjalan dengan berjalan. Komplitnya potensi yang ada ya Pak ya. Ya. Oke, luar biasa. Jadi dikatakan tadi harus pengurusnya betul-betul pengawas, manajer, karyawan terlatih ya Pak, harus punya kompetensi gitu. Minimal yang harus sudah dimiliki. punya pengalaman di koperasi. Itu juga ada aturan seperti itu ya? Kan nanti melalui tes itu nanti. Iya. Tergantung tim penyeleksinya bagaimana. Nah. Saya yakin ya nggak asal kita comot orang-orangnya itu. Itu yang paling penting. Betul. Modal dasarnya dari situ aja. Ya, terus harus ada transparansi. Nah, itu. Berapa anggaran di koperasi tersebut. Ya. Paling tidak kalau kepingin aman koperasi itu bisa berjalan dengan baik. Paling tidak ada rapat anggota setiap bulan 2 bulan sekali. Rapat rutin. Laporan ya seperti kita usaha lah. 1 bulan ini apa yang laku barangnya, berapa pendapatannya, pengeluarannya berapa. Itu kalau semua bisa dilakukan, saya yakin akan baik. Transparansi itu ya. Jadi tidak hanya waktu rapat istilahnya di koperasi kan ada RAT ya.
rapat anggota tahunan. Kalau tahunan disampaikan setahun ya lupa semuanya. Ya, harus berkala. Kalau RAT kan pembagian hasil usaha. Kalau ingin tertib administrasi, paling tidak harus 2 bulan sekali harus ada rapat anggota. Untuk mekanisme pertanggungjawabannya sudah diatur juga nggak Pak? Ada itu juga. Nanti pertanggungjawaban nanti pada anggota sendiri. Gitu. Karena ini Pak, let's say misalnya dalam 6 tahun itu ternyata rugi gitu. Ini diatur juga nggak nanti bagaimana, atau karena juga kita kan nggak ada yang tahu ya Pak, apalagi dengan berbagai dinamika yang ada, 6 tahun ya bisa ada yang balik modal atau mungkin berkali-kali lipat, ada juga yang mungkin tidak sesuai dengan harapan, itu juga tujuan pemerintah prinsipnya kan harus untung. Iya dah. Nah bagaimana keuntungan bisa tercapai? Itu tadi saran saya harus sering-sering diadakan rapat kepengurusan. Ada keterbukaan yang penting itu. Karena saya yakin sekarang masyarakat sudah pandai semua. Karena harapan dari anggota koperasi kan seperti itu. Saya naruh saham ke koperasi ini, bagaimana nanti hasil yang saya dapatkan kan itu. Karena uang koperasi ini juga samping uang pemerintah juga sebagian besar juga uangnya rakyat yang ikut sebagai anggota koperasi. Kan gitu. Keuntungan harus dibagi setiap ada RAT. Nah ini kan pembagian saham, pembagian usaha, pembagian keuntungan yang akan disampaikan pada masyarakat. Kalau di kondisi-kondisi saat ini Pak, ini kan juga ekonomi juga tidak menentu, kondisi global, perekonomian global begitu ya. Apa Pak sambatan yang sering kali Bapak dengar kalau turun ke dapil menyerap aspirasi khususnya masih di sektor perekonomian? Sekarang masyarakat ini sudah jenuh ya, jenuh dengan kondisi saat ini. Karena kondisi ini kan bukan di Indonesia saja, hampir sedunia seperti ini, ngalami seperti itu. Jadi sekarang kemampuan masyarakat untuk beli ini sudah berkurang. Daya belinya sudah turun sekali. Contoh sekarang tempat-tempat perbelanjaan. Ini ramai orang tapi bukan orang beli, tapi orang main-main di sana ya, untuk menghilangkan stres. Tapi memang betul seperti itu ya Pak. Karena kan kadang pemerintah pusat masih itu kita lihat mall masih rame gitu, orang masih memang rame mallnya baru gitu. Memang rame, mallnya rame. Tapi tanya yang punya counter-counter laku enggak barangnya kan gitu. Betul. Justru sekarang yang rame tempat wisata. Kenapa saya katakan tempat wisata? Karena kejenuhan masyarakat setiap hari yang dihadapi dengan kondisi saat ini. Tempat wisata yang ramai sekarang. Orang ingin menenangkan pikirannya. Betul. Bukan karena punya duit, bukan. Tapi daya beli masyarakat berkurang. Apalagi sekarang perang dagang ini sudah mulai masuk di negara kita. Barang apa saja yang nggak murah di barang kita, terutama barang impor yang masuk di Indonesia. Ini nggak bisa kita cegah. Nggak bisa itu cegah. Karena kemajuan dunia ini kita harus mau nggak mau menghadapi itu. Gitu. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandi Alit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandi Alit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi kelompok tani lokal.
Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandi Alit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandi Alit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi kelompok tani lokal. Listrik untuk rakyat PLN sambung listrik 812 masyarakat prasejahtera di Jawa Timur. PLN hadir untuk rakyat, listriki Dusun Bandi Alit, Meru Betiri. Kebun Gizi Wagus, binaan PLN peduli berikan dampak nyata peningkatan ekonomi Srikandi kelompok tani lokal. Kira-kira menurut Bapak, Koperasi Merah Putih ini bisa menjawab tantangan itu Kak Pak? Atau hanya apa? Mudah-mudahan bisa. Mudah-mudahan ya. Bisa, mudah-mudahan bisa meringankan beban negara. Oke. Ya, beban negara. Karena apa? Uang yang kita pakai ya uangnya rakyat. Ya, bagaimana uang rakyat bisa kembalikan untuk kemaslahatan juga. Ya, betul. Gitu loh. Betul. Ya, mudah-mudahan bisa berjalan baiklah. Ya, amin. Ini kurang 1 bulan, Juli rencananya. Sejauh ini gimana Pak pengawalan dari DPRD? Kalau untuk mencapai 80.000 di Jawa Timur ya, Jawa Timur ini mungkin kurang lebih hampir 10.000 ya, 10.000 desa di Jawa Timur. Kalau sampai bulan ini sepertinya belum sampai. Yang baru siap ini hanya dari 38 kabupaten kota ini hampir cuma 40%. Yang 60 masih mulai merekrut anggota koperasi sekarang. Ya mungkin nanti bisa fix-nya bulan-bulan Agustus baru bisa ini. Baik. Pak, mungkin bisa disampaikan juga ke masyarakat bahwa ini sekarang rencana akan ada Koperasi Merah Putih, ini juga butuh keterlibatan masyarakat juga, apalagi yang paham literasi keuangan, bisa gabung ya atau join untuk sama-sama membangun Koperasi Merah Putih ini. Ya, saya harapkan masyarakat, terutama stakeholder yang ada di desa, dalam hal ini pemerintahan desa, mari kita dukung program Koperasi Merah Putih ini, yang mana pemerintah pusat dalam hal ini Presiden kita Bapak Subianto ingin memberikan kesejahteraan masyarakat. Saya harapkan dengan terbentuknya kepengurusan Koperasi Merah Putih yang ada di desa-desa ini, betul-betul kita pahami bersama, yang tidak harus bisa menentukan siapa yang bisa menjadi pengurus atau yang tidak. Karena ini menyangkut hajat orang banyak dan menyangkut anggaran dari negara. Untuk betul-betul diperhatikan dengan sebaik-baiknya agar koperasi ini bisa berkembang, bisa berjalan, tentunya akan memberikan manfaat bagi masyarakat yang ada di desa. Oke, Pak, sekali lagi terakhir untuk masyarakat di dapilnya Pak Edi. Ya, harapan saya masyarakat Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Probolinggo, termasuk Kota Pasuruan dan Probolinggo, mari kita dukung Koperasi Merah Putih untuk tahun 2025 ini. Mudah-mudahan dengan adanya Koperasi Merah Putih ini akan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat kita semua yang ada di Dapil 3, Pasuruan, Kabupaten Kota, dan Probolinggo Kabupaten Kota. Amin. Baik, terima kasih banyak Pak Edi. Ini kalau ngobrol sama Pak Edi selalu nggak kerasa nih, ternyata sudah harus berpisah nih waktu kita. Pak Edi, terima kasih banyak, sukses dan sehat selalu. Semoga lancar mengawal Koperasi Merah Putih ini bulan depan ya, di bulan Juli. Dan untuk dulur Jawa Timur semua, terima kasih sudah menyaksikan Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Kita ketemu lagi lain waktu. Saya Silka Suarizana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Jadi, mau Bapak.